Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ini awal Agustus ya, biasa kita ngaji Al-Quran. Tapi saya mau minta lompat dulu. Kita sekarang di surat apa kemarin tuh? Surat Ar-Ra'd ya. At-Taubah, masih ada Taubah ya. Tapi mohon izin lompat dulu ke surat Ibrahim. Ayat 35 sampai 41. Ini temanya tema kenegaraan. Kan Agustus sekarang ya? Pasang bendera enggak nih? Awas jangan bendera One Piece. Apa-apaan yang gitu itu bendera preman itu. Masa gambar tengkorak sih Indonesia ya. Nah, saya mau ajak bicara dari Al-Quran yang ada hubungan dengan tema kenegaraan. Boleh jadi tahun lalu saya sudah mengungkap ini, boleh jadi ya, karena kadang-kadang setiap tahun saya ingat ke ayat ini. Surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Nah, mohon kepada Pak Ustadz untuk membimbing bacaannya. Nanti insya Allah saya kasih komentar berkaitan dengan isinya insya Allah. Halaman berapa? 200. Ayat berapa? Ayat 35. Masalul jannatil itu bukan? Wa qala Ibrahim. Surat Ibrahim. Ini ya? Sini dong, sini. Terus. Ayat 35. Oh iya. Ini. Rabbi ya. Wa qala. Ya. Belum semua. Halaman 207. Oh beda-beda ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim. Ini ayat turun dari Allah ke Kangjeng Nabi Muhammad. Allah memberitahu sekaligus supaya jadi pelajaran tentang sekian ribu tahun sebelum Rasulullah, yaitu Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau bukan karena wahyu dari Allah, tentu Nabi Muhammad tidak bakal tahu tentang bagaimana Kangjeng Nabi Ibrahim kemudian menjadi teladan buat umat manusia pada umumnya. Wa idz qala, wadhkur idz qala, biasanya begitu dalam ahli tafsir. Wadhkur, dan ingatlah ketika qala berdoa. Qala itu berkata, tapi ini perkataan Nabi Ibrahim kepada Allah, jadi namanya doa. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa. Wa idz qala, ingatlah ketika berdoa. Siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Apa isi doanya? Nah ini dia, 7 ayat nih doa semua nih. Sampai akhir 1 ain itu doa semua. Isinya doa Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau berdoa begini. Rabbi al-hadzal balada amina. Rabbi, ya Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadzal balad, negeri ini, amina, negeri yang aman. Jadi kalau saya coba simpulkan seluruh doa Nabi Ibrahim berkaitan dengan pri kehidupan kita bernegara. Yang pertama, negara itu harus bisa menjamin keamanan, keselamatan penduduknya. Maka permohonan pertama kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini aman. Kalau dikaitkan dengan Indonesia yang sempat dijajah 300-an tahun, yang bikin jadi tidak aman, kekayaan habis dan sebagainya adalah penjajah. Maka agenda pertama ketika kita mendirikan negara, usir itu penjajah. Supaya kita bisa mengelola sendiri, tidak dijajah, tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penjajah dan sebagainya, tidak dikeruk kekayaan dan sebagainya oleh orang lain, maka harus merdeka. Jadi negara yang pertama itu mesti merdeka. Dalam ayat ini, negeri aman. Yang kedua, waj'alni wa baniya an wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Permohonan kedua kepada Allah dari Nabi Ibrahim berkaitan dengan bernegara, hidup bernegara. Wajnubni, jauhkan diriku, wa baniya, dan anakku. Tentu dengan anak keturunan. Waktu itu memang masih sedikit. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anaknya, istrinya Siti Hajar, negerinya negeri Mekah, nggak ada penduduk, memang nggak ada sumber kehidupan, cuman ada bekas-bekas Ka'bah, pondasinya saja. Maka doa waktu itu baru berkaitan dengan beliau dan anaknya, hakikatnya dan anak keturunan serta rakyat secara keseluruhan. Wajnubni, jauhkan diriku, wabaniya, dan anakku, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Jadi yang kedua, dalam hidup bernegara, negara itu harus membuang keberhalaan. Dan ini sudah diakomodir oleh Republik Indonesia dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Sebab berhala itu musyrik.
Tuhannya macam-macam, yang dipertuhankannya macam-macam. Ketika dibersihkan dari semua berhala, berarti hanya bertuhan kepada satu saja, Allah yang Maha Esa. Artinya negeri itu berketuhanan yang Maha Esa. Jauhkan saya, jauhkan anak cucu saya, jauhkan negeri yang dibangun ini dari penyembahan berhala. Artinya hanya menyembah Allah. Jadi saya sampai di sini, saya kalau merenung membandingkan ayat ini dan negeri kita Indonesia, waduh, cintanya luar biasa ini. Hebat Indonesia nih, dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Di alinea keempat pembukaan dasar 45, negara dalam yang dalam asalnya dari Piagam Jakarta, itu negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Lalu diperkuat, dipertegas dalam batang tubuh Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Cocok ya Pak Ustadz, cocok nggak? Cocok. Artinya jangan ada berhala di Indonesia ini, karena kita sudah konsisten, sudah sepakat negara kita berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa Nabi Ibrahim yang kedua. Lalu Nabi Ibrahim mengungkapkan juga bagaimana bahayanya jika ada pemberhalaan, jika tidak berketuhanan yang Maha Esa. Rabbi ya Tuhanku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu adlalna, telah menyesatkan katsiran minan nas. Banyak manusia sesat gara-gara bertuhannya kepada macam-macam, tidak berketuhan yang Maha Esa. Jadi sebagai anak kalimat untuk menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim minta kepada Allah penjagaan diri kita, jangan sampai musyrik, supaya tetap dalam berketuhanan yang Maha Esa, dalam bertauhid. Berikutnya Nabi Ibrahim mengungkapkan prinsip bermasyarakat, prinsip bernegara. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kan negara itu ada pemimpin, ada rakyat. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Kalau Nabi Ibrahim pemimpin, maka umatnya adalah rakyatnya, pengikutnya. Lalu bagaimana kewajiban rakyat? Kata Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, barang siapa yang ikut kepadaku, maka itu adalah bagian dari aku, berarti umatku. Dan memang dalam bersosial, berpolitik, bermasyarakat, kalau ada pemimpin, maka yang dipimpin wajib taat kepada pemimpin. Saya suka menggambarkannya seperti sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Makmum wajib taat kepada imam. Nah, jadi ini Nabi Ibrahim mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, barang siapa orang-orang yang taat kepadaku, mengikuti aku, maka itu bagian dari aku. Yang menarik ayat berikutnya, kalimat berikutnya, waman asoni, barang siapa ada orang yang maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, membangkang kepadaku. Nah, ini yang luar biasa nih. Kan pantasnya begini, kalau kita jadi pemimpin itu, yang taat bagus, yang tidak taat minggir, kan gitu. Yang tidak taat penjara, yang tidak taat kabur aja ke luar negeri, kan gitu rata-rata pemimpin itu ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu. Waman asoni, barang siapa yang tidak kepadaku, malah diserahkannya kepada Allah. Fa innaka ghafurur rahim. Engkau ya Allah sungguh maha pengampun, maha penyayang. Ini lembutnya hati Nabi Ibrahim. Tidak ada kutukan kepada orang yang membangkang kepada beliau. Memang di ahli tafsir, di tafsir Jalalain ada catatan. Kalimat yang terakhir ini karena waktu itu Nabi Ibrahim belum tahu
bahwa di antara keturunannya bakal ada Abu Jahal, bakal ada Abu Lahab. Belum tahu, maka doanya begitu. Siapa yang membangkang kepadaku, engkau pengampun penyayang. Gitu. Tapi itu gambaran lembutnya hati beliau, ya. Andai kata dimiliki oleh pemimpin, luar biasa bijaksananya ini. Rata-rata di negara manapun kalau sudah membangkang kepada negara, ya masuk penjara lah. Nah, tapi tujuan dipenjarakan juga jangan karena dendam kebencian, tapi karena menghindarkan mudarat yang lebih besar, sehingga diperlakukan seperti itu, ya. Jadi ini doa Nabi Ibrahim. Begitu cara mengelola manajemen pemerintahan. Kemudian Nabi Ibrahim mengungkapkan lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, aku menempatkan sebagian dari anakku, sebagian dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di negeri yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mekah, batu, kering kerontang, nggak ada pohon, nggak ada sawah, nggak ada kebun, nggak ada sungai, nggak ada sumur, nggak ada apa-apa, batu-batu. Memang kita ngebayangin juga ya, ini cikal bakal negeri Mekah. Di situ, dibawa ke situlah putra beliau Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Sampai di situ nih, ini bekas rumah Allah, ini apa namanya, tempat dulu Ka'bah, masih pondasinya belum dibangun. Nabi Ismail masih kecil, dibawa dengan Siti Hajar ke situ. Kata Nabi Ismail, kau berdua tinggal di sini. Bisa kebayang nggak Pak? Ibu dengan anak bayinya dibawa ke negeri yang tidak ada penduduk, kering kerontang, gak ada pohon-pohonan, hanya ada bekas masjid, bekas Ka'bah, karena cuman pondasinya, disuruh tinggal di situ. Kalau bukan karena iman itu dibilang orang gila kali, kalau bukan karena iman. Maka ketika akan berpisah, Nabi Ibrahim bawa putra sama istri di situ. Beberapa hari masih ditemenin, ada bekal di situ. Ketika Nabi Ibrahim mau pulang, karena beliau ada rumah satu lagi di Kan'an dengan istrinya Siti Saroh, dengan anaknya lagi Nabi Ishak. Menurut riwayat sudah ada Nabi Ishak, riwayat satu ya, riwayat lain belum ada Nabi Ishak. Nabi Siti Hajar bertanya, suamiku, kau tinggalkan kami di sini berdua dengan anak bayi, bekal kita sudah tipis. Sebetulnya ini kemauan engkau, aku ditinggal di sini, atau perintah Allah? Nah ini yang menjadi kunci. Nabi Ibrahim mengatakan perintah Allah. Wih, karena perintah Allah maka istri ini, kalau anak belum tahu apa-apa, Nabi Ismail belum tahu apa-apa, bisanya cuma nangis doang. Karena ini perintah Allah, kalau begitu saya tawakal kepada Allah, tinggal. Kebayang nggak Pak? Bapak pernah punya istri dua gitu? Dua. Lalu ditempatkan di satu negeri kampung yang jauh, ditinggalin. Kebayang nggak? Nangisnya itu. Si istri nangis, kita juga nangis mau ninggalin anak jauh-jauh. Ini luar biasa dramatisnya gitu ya. Maka beliau serahkan kepada Allah, Rabbana inni as'akantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, dekat rumahmu yang disucikan, walaupun waktu itu masih pondasi karena sempat hancur waktu banjir Nabi Nuh. Tapi kenapa di situ? Kenapa di situ? Liyuqimus shalah, supaya istriku, anakku, nanti keturunannya mendirikan sholat. Coba ini, walaupun tembahnya tidak enak, nggak ada apa-apa, tapi karena ini rumah ibadat, supaya mendirikan sholat. Liyuqimus shalah. Jadi kembali kepada hukum negara tadi, konsepsi kenegaraan. Negara itu satu, aman, dua, berketuhanan yang maha,
3, rakyatnya taat kepada pemimpin dan pemimpinnya bijaksana. 4, taat ibadah. Gitu. Saya kemarin agak sedih juga mendengar ada di medsos mana ya. Di Indonesia ini ternyata orang Islamnya yang sholat cuman berapa? 20%, berapa? Apa 12% gitu. Islam Indonesia yang sholatnya, tapi segitu pun udah kelihatannya banyak ya. Nah berarti ini Nabi Ibrahim ambil keputusan itu atas perintah Allah supaya negeri ini dihuni oleh orang begini, negeri polanya begini, dan penduduknya mendirikan sholat. Liyuqimus sholah. Jadi sudah aman, berkat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian penduduknya taat, kemudian rajin ibadah. Kalau sudah begitu, maka permohonan berikutnya, faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Permohonan berikutnya Nabi Ibrahim kepada Allah, jadikan ya Allah hati umat manusia dari manapun seneng condong ke negeri ini. Tuh. Kan itu bukan satu-satunya negeri, kiri kanan ada negeri, ada Romawi, ada Persia, ada mana dan sebagainya, itu sekitar itu. Ada doa, faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan orang-orang di sekitarnya yang lain itu suka ke negeri ini, baik suka ke negerinya maupun suka ke penduduknya. Itu modal kemakmuran itu kalau negeri-negeri lain juga suka. Lalu saya merenung lagi, Indonesia dulu pernah ngalamin kayak gitu. Ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentu saja Eropa, Amerika itu tidak begitu suka karena mereka penjajah. Tapi Asia, Afrika, negara-negara yang juga dijajah seperti Indonesia itu terbuka pikirannya. Iya ya, kita masa dijajah. Maroko, Aljazair, Libya dijajah sama Itali, sama Perancis. Ya, semua negara di Asia Afrika dijajah di mana-mana. Begitu Indonesia merdeka, beberapanya, iya Indonesia aja merdeka, kita merdeka. Konon Soekarno pidato itu di PBB, mengutip surat Ar-Ra'du. Baru kali itu ada tokoh nasional di PBB pidato mengutip ayat Quran. Sebelumnya Aljazair enggak, dan mayoritas Muslim juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumim. Itu yang terkenal dikutip oleh Bung Karno di PBB itu. Artinya Allah tidak akan merubah nasib kalian kalau kalian tidak merubah nasibnya sendiri. Itu memompak semangat negara-negara lain ingin merdeka juga. Maka mulai pada merdeka itu. Setelah Indonesia merdeka, beberapa negara yang terjajah itu memerdekakan diri. 10 tahun berikutnya dikumpulkan oleh beliau, oleh Bung Karno dan beberapa pejabat yang lain, termasuk oleh Ali Sastro Amijoyo dan sebagainya. Kumpullah di Bandung konferensi Asia Afrika. Negara-negara yang baru merdeka diundang Bung Karno, kita bikin konferensi di Bandung. Maka sampai sekarang jalannya jalan Asia Afrika itu. Gedungnya gedung merdeka. Nah, itu menunjukkan itu Asia Afrika itu demen itu sama Indonesia itu. Karena Indonesia menjadi pelopor waktu itu. Demen itu. Demen bahasa apa? Bahasa Betawi ya. Demen ya. Nah itu saya ayatnya sih tahwi ilaihim, ayatnya gitu. Tapi saya menggunakan demen aja dah. Mereka negeri lain demen. Ini ciri-ciri negeri yang bagus begini, disenangi oleh negara lain. Lantaran negerinya, lantaran penduduknya, lantaran kebijakannya, lantaran peran di dunianya. Maka tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, tujuan bernegara. 1, memajukan kesejahteraan umum. 2, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lahirlah politik luar negeri bebas, aktif, cakep. Jadi kita peduli, ingin dunia ini tenang, tentram, aman. Indonesia berperan. Nabi Ibrahim sudah ada dalam konsep ini.
Negeri yang didirikan, negeri yang dirasa manfaat oleh negara-negara lain, negara juga suka kepada itu. Ini adalah pintu-pintu kebahagiaan bernegara gitu. Pintu-pintu kemajuan bernegara. Jadi luar biasa. Kalau saya merenung ini, pokoknya saya bersyukur kepada Allah jadi orang Indonesia. Tinggal realisasinya saja. Tapi konsepsinya dari mulai perumusan sebelum merdeka, lalu produk Undang Dasar 45-nya dan seterusnya sudah bagus. Cuman saya nggak pelajari lebih jauh tentang amandemen 1, 2, 3, 4 itu saya nggak pelajari, cuman baca sekilas saja. Ambil aja Undang Dasar 45 yang asli. Ya. Nah, kalau sudah begitu gimana nih? Saya ulangi nih. Aman, berketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian penduduknya taat aturan, ya, aturan. Kemudian pemimpinnya bijaksana. Kemudian mengamalkan ajaran agama. Negara-negara lain suka ke negeri ini. Maka akhirnya apa? Warzuqhum minas samarat. Berikan rizki mereka ya Allah dari berbagai buah-buahan. Maksudnya pangannya yang makmur, pangannya yang cukup, bisa makan buah-buahan dari mulai pertanian, perkebunan, subur, lalu bisa menikmati. Lalu penutupnya la'allahum yashkurun, mudah-mudahan ya Allah penduduk yang sudah demikian itu nanti bersyukur kepadamu ya Allah. Nah, ini indah sekali sebetulnya, ya. Dan Indonesia ini kalau dikaitkan dengan doa ini luar biasa, Pak. Rizki dari Allah bagi bangsa Indonesia ini nggak bisa dihitung. Suburnya negeri ini dan sebagainya, ya, sumber alamnya demikian. Ini yang harus kita amanah dari Allah itu dikelola dengan baik sebagai bangsa yang harusnya baik. Nah, kemudian masih nambah doa Nabi Ibrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Saya tidak ngerti juga apa sebetulnya yang ada dalam benak Nabi Ibrahim waktu itu kalau dikaitkan dengan bernegara. Tapi setelah saya pikir, doa berikutnya penting sekali untuk menciptakan negara yang baik. Apa itu? Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui tentang apa yang kami lakukan terang-terangan dan yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Nah, ini dia nih. Sembunyi-sembunyi itu selingkuh, korupsi, mencuri diam-diam, laundry lagi, cuci uang, mengeruk keuntungan dibawa ke luar negeri, kan diam-diam itu. Nabi mengatakan, ya Allah, Engkau tahu apa yang kami lakukan terang-terangan, apa yang Engkau lakukan, yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, Engkau Maha tahu. Jadi negeri yang baik adalah negeri dari mulai pemimpin sampai rakyatnya betul-betul jujur, merasa diawasi oleh Allah. Jangan ada pelanggaran-pelanggaran karena merasa bebas melakukan kejahatan. Jangan. Allah melihatnya. Kemudian dilanjutkan, wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, apapun yang di langit maupun di bumi. Ini yang dulu zaman akhir-akhir pemerintahan Pak Harto muncul istilah pengawasan melekat, waskat. Jadi semua itu harus ada. Ya kalau di instansi itu sudah ada inspektoratnya lah. Tapi luar biasa kita ini, inspektorat dibentuk, kemudian belakangan KPK juga dibuat, kepolisian, kejaksaan dibuat semua. Tapi kayaknya tumpul semua nih, ya. Karena apa? Tidak disertai dengan kesadaran diri kita diawasi oleh Allah. Siapapun, rakyat, pemimpin, penyelenggara, semua diawasi oleh Allah. Ini ayat doa Nabi Ibrahim, ya. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Di langit maupun di bumi ya Allah, tidak ada yang lepas dari pengawasanmu ya Allah. Kami mendirikan negara, semoga negara itu pemimpin sama rakyatnya jujur semuanya, tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang dusta,
tidak ada yang palsu, tidak ada dan kebohongan-kebohongan lainnya. Kurang lebih begitu doa Nabi Ibrahim. Tapi belum selesai. Selesainya pekan depan kayaknya nih. Udah Isya sih ya. Mohon izin saya belum selesaikan. Tinggal 2, 3, 4 ayat lagi ya. Semuanya 7 ayat doa Nabi Ibrahim. Mohon maaf karena sudah masuk Isya, kita harus menunaikan sholat Isya dan saya ada jadwal di tempat lain juga pada Isya. Oleh karena itu mohon maaf, saya cukupkan dulu sampai di situ. Mohon berkenan supaya secara utuh dapat gambaran dari doa Nabi Ibrahim yang 7 ayat itu kaitan dengan kenegaraan. Kebetulan kita sedang memperingati kemerdekaan negara. Mohon izin saya lanjutkan nanti insya Allah pekan depan ya. Jadi ini yang saya sering renungkan, sesungguhnya sejauh mana kita telah membangun negeri ini, karena kita sudah 80 tahun merdeka ya. Kalau 80 tahun itu kira-kira sudah tua apa sudah pikun? Belum pikun. Nggak ada pikun negara malah. Ya, tua ini. Jangan 80 tahun bukan tambah makmur tapi tambah pikun. Karena gejala-gejala pikun itu ternyata ada juga itu. Udah bohong di mana-mana itu kan pikun namanya itu ya. Bohong apa lupa? Oh lupa kali ya. Lupa, semua lupa. Itu tanda-tanda pikun itu. Ini lupa, tanya ini lupa. Kok tanya saya? Lupa. Wah, jadi saya kira ini perlu saya sering berpikir Agustusan itu kesadaran beragama itu yang harus dimeratakan seluruh ini. Jangan Agustusannya ingat makan kerupuk sama balap karung itu terus tiap tahun gitu. Nggak pernah memikirkan negara. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.